Halo Onci dan Menar, kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Afril Lantang, Maria Ukus, Benedict Tendean, Jovial Mahenkeng, dan saya sendiri Melanie Marpaung, di mana kami akan menjelaskan definisi masing-masing dari peta dasar dan peta tematik, serta tutorial peta dari setiap kami masing-masing. Kelompok kami memilih lokasi di Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu peta, peta dasar, dan peta tematik. Peta adalah gambaran unsur-unsur alam atau buatan yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Maka, peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. Sedangkan peta tematik adalah peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan peta rencana tata ruang. Ada yang menjadi bagian dari peta dasar. Yang pertama adalah peta batas administrasi yang merupakan data teknis yang sangat diperlukan dalam suatu kawasan untuk mengetahui letak dan batas suatu wilayah dengan memuat sarana seperti batas kecamatan, batas kelurahan, dan batas RW, RT. Ada peta transportasi, digunakan untuk menggambarkan rute perjalanan dalam suatu sistem transportasi umum. Peta perairan yang merupakan gambaran suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti laut dan sungai maupun statis seperti danau. Sedangkan pada peta bangunan yang digunakan untuk menggambarkan suatu tempat atau bangunan yang ada di suatu lokasi atau kawasan tertentu. Yang pertama, definisi kontur merupakan garis-garis pada peta yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Kontur juga sering disebut sebagai garis traces, garis tinggi atau garis lengkung horizontal. Yang kedua, definisi tutupan lahan atau penggunaan lahan. Definisi tutupan lahan dan penggunaan lahan menurut Sabin 1997, tutupan lahan menggambarkan unsur-unsur seperti vegetasi, batuan atau bangunan-bangunan yang merepresentasikan permukaan bumi. Dan penggunaan lahan menggambarkan suatu versi lahan yang digunakan untuk agrikultur, tempat tinggal, industri, atau lainnya. Jadi yang pertama kita add peta citra satelit yang sudah diklip. Kemudian kita akan membuat SHP. Di SHP ini untuk membuatnya klik di katalog. Setelah di katalog, pilih folder yang akan disimpan. Setelah itu pilih new. Setelah new, save file. Untuk di name itu saya kasih dengan nama penggunaan lahan dengan tipe poligon, dan untuk koordinat sistem WGS 1984 zone 51N. Kemudian di table of content yang di layers, kita klik kanan yang di penggunaan lahan. Setelah itu edit features dan start editing. Setelah start editing akan muncul seperti tabel dan di continue saja. Setelah itu kita klik yang create features. Di create features itu kita klik yang penggunaan lahan. Setelah itu di construction tools kita klik yang polygon. Setelah start editing, kita akan menutupi seluruh kawasan Lahendong dan bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pendigitasian, yaitu dengan menggunakan cut polygon tool, dan akan didigitasi sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Kemudian kita akan memberikan penamaan sesuai klasifikasi yang sudah kita digitasi tadi. Pertama, klik kanan di Open Attribute Table yang di penggunaan lahan, kemudian pilih Table Option. Setelah itu kita pilih yang Add Field. Di situ kita akan memberikan nama. Kita ketik saja penggunaan lahan, terus tipe teks, terus di precision itu kita masukkan angka 200 atau lebih karena tipenya teks. Dan untuk melakukan penamaan itu kita harus stop editing dulu supaya mengetik nama itu muncul. Terakhir kita akan masuk dalam pewarnaan. Dalam pewarnaan ini kami sudah diberikan sesuai arahan dan bisa dilihat ini hasil dari akhir
pewarnaan tutupan lahan. Sekian dari pembuatan langkah-langkah tutupan lahan dari saya, terima kasih. Dan yang terakhir, definisi toponim. Toponim dapat diartikan sebagai penamaan atau objek geografi. Toponim diletakkan pada unsur alami maupun buatan manusia. Saat ini ada 4 peta tematik yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada peta jaringan existing. Peta jaringan existing adalah peta yang menunjukkan jenis-jenis prasarana yang sudah ada atau yang dibangun pemerintah. Jaringan existing meliputi jaringan drainase, jaringan listrik, dan sebagainya. Peta tematik selanjutnya ada peta fasum fasos. Peta fasum fasos adalah peta yang menunjukkan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada suatu wilayah dalam bentuk sarana. Fasilitas umum di sini meliputi jalan, jembatan, serta fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya. Sedangkan fasilitas sosial diantaranya meliputi pasar, sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya. Selanjutnya ada peta tematik kependudukan. Peta kependudukan adalah peta yang memberikan informasi yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah beserta dengan persebarannya. Peta kependudukan ini akan memberikan gambaran kepada kita tentang wilayah mana saja yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan mana saja yang jumlah penduduknya sedikit. Selanjutnya ada peta tematik pertanian. Peta pertanian adalah peta yang berisi tentang data jenis tanaman yang ditanam pada suatu wilayah. Dengan mengetahui jenis tanaman yang ditanam, maka akan dapat diketahui pula persebaran dari tanaman-tanaman tersebut. Peta pertanahan, dalam hal ini penggunaan tanah, adalah peta yang menggambarkan suatu versi lahan yang digunakan untuk agrikultur, tempat tinggal, industri, atau lainnya. Peta sumber daya air, dalam hal ini potensi air tanah, adalah peta yang menggambarkan kondisi air tanah yang berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari. Pertama-tama, kita harus memiliki citra Landsat. Saya mendownloadnya dari USGS. Setelah itu kita masuk ke ArcGIS. Lalu kita add data. Di sini kita menggunakan citra band 3 dan band 5. Setelah itu kita ke kolom search untuk mencari raster kalkulator. Pilih yang spatial analysis. Setelah itu kita memasukkan rumus float B3 kurang B5 per float B3 tambah B5. Lalu oke, dan tinggal menunggu. Setelah jadi, kita add SHP administrasi Lahendong. Setelah add, kita ke kolom search untuk mencari extract by mass untuk memotong Landsat tersebut agar sesuai dengan kelurahan Lahendong. Setelah terpotong, kita ke kolom search lagi untuk mencari reclassify, berfungsi untuk mengklasifikasi. Di sini saya menggunakan 5 klasifikasi. Setelah diklasifikasi, saya mengekspor data dari bentuk raster ke polygon. Kita ke search lagi dengan keyword raster to polygon. Setelah itu, oke. Setelah menjadi polygon, data tersebut harus dihaluskan agar tidak terlihat runcing-runcing. Maka dari itu, saya ke search lagi untuk mencari smooth polygon. Lalu kembali oke. Setelah berhasil smooth, kita ekspor polygon tersebut menjadi SHP yang baru dan memilih tempat penyimpanan. Setelah menjadi SHP yang baru, kita klik kanan dan pilih Open Attribute Table. Dan kita mulai membuat keterangannya. Kita add field baru dengan format judul, keterangan, pilih teks, dan oke. Kemudian kita ke selection dan select by attribute. Untuk men-select atribut, klik read code sama dengan dan get unique values. Lalu pilih satu dan akan terselect. Setelah itu, klik kanan bagian keterangan dan pilih field kalkulator, lalu klik di kolom keterangan dengan 2 petik, lalu 0-20% dengan keterangan sangat rendah. Lalu lakukan seterusnya. Setelah selesai, kita clear selection. Setelah itu, kita klik kanan lagi, properties. Lalu kita masuk ke simbologi. Pilih kategoris, pilih keterangan, dan add all values. Setelah add all values, kita uncentang values bagian atas. Lalu kita pilih coloran.
untuk menyesuaikan warna terserah sesuai kebutuhan. Setelah itu, kita oke dan apply. Setelah itu, jadilah peta potensi air tanah. Peta sumber daya tanah adalah peta yang menggambarkan variasi dan persebaran berbagai jenis tanah atau sifat-sifat tanah dalam suatu wilayah. Langkah-langkah membuat peta jenis tanah. Yang pertama, siapkan SHP yang akan digunakan, SHP batas kelurahan, batas RW, batas kecamatan, SHP jalan, kelurahan sekitar, SHP jenis tanah yang akan kita gunakan. Karena untuk suatu kelurahan tidak ada spesifik untuk SHP jenis tanahnya, kita akan mencarinya melalui SHP jenis tanah dunia yang bisa di-download dari website Indonesia Geospasial. Kita akan ambil SHP jenis tanah kelurahan kita. Open atribut SHP jenis tanah dunia, pilih select by attributes, klik country sama dengan get unique values and go to ketik Indonesia, klik Indonesia, apply, dan OK. Indonesia sudah terselect, maka kita langsung saja ekspor datanya dan atur tempat penyimpanannya. Lanjut untuk kelurahan kita, tapi kita langsung melalui atribut tabelnya karena memang ada banyak dan tidak tertulis juga spesifiknya. Maka dengan cara select banyak sampai menemukan kelurahan kita, karena kelurahan kita sudah dapat dan langsung saja diekspor datanya. SHP jenis tanah kelurahan sudah ada, lanjut pada pemilihan simbologi, pada value field, pilih keterangan, pilih warna, lalu OK. Lanjut pada pembuatan layout view-nya berdasarkan peraturan BEG, ada judul peta yaitu peta jenis tanah, nama desa Lahendong, skala peta saya 1:10.000, skala bar, orientasi arah, diagram lokasi, di sini saya sudah atur, proyeksi, sistem grid, dan datum, lalu logo. Keterangan legendanya, cari insert, legenda, lalu pilih yang mau dimasukkan, maka seperti inilah nanti legendanya. Keterangan jenis tanah, di mana Kelurahan Lahendong memiliki dua jenis tanah. Yang pertama, vitric endosols atau tanah andosol yang merupakan sifatnya gembur, konsistensinya kurang plastis dan tidak lengket bila basah, tanah bersifat berminyak dan licin. Jenis tanah yang kedua adalah eutric cambesols atau tanah kambisol, di mana memiliki tekstur yang berupa pasir berbulu halus atau pasir yang sangat halus dengan kandungan organik yang sangat rendah. Di bagian bawah ada sumber data, riwayat peta, serta catatan peta. Maka peta telah selesai dan langsung saja ekspor ke dalam JPEG. Inilah hasil dari peta jenis tanah Kelurahan Lahendong. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk atau kondisi permukaan bumi. Pembagian musim di Indonesia terdiri atas musim hujan dan musim kemarau. Keduanya terbentuk karena proses terjadinya angin muson barat dan proses terjadinya angin muson timur, sehingga terbentuklah musim kemarau dan musim penghujan. Namun demikian, kedatangan musim hujan dan musim kemarau antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tidaklah sama. Dengan demikian, perlu adanya suatu informasi yang menyatakan persebaran curah hujan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan informasi mengenai persebaran tempat yang memiliki curah hujan yang sama dapat kita dapatkan dari peta isoid atau peta curah hujan. Saat ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah membuat peta tematik, yaitu peta curah hujan. Yang pertama, saya mengunduh data dari website CHIRPS. Untuk data ini download itu adalah per bulan. Saat ini, saya akan membuat yang tahunan, jadi kita download semua file dari bulan 1 sampai 12. Kedua, setelah terunduh, add SHP di peta, kemudian gabung jumlah atau rata-rata di spatial analysis, lalu klik lokal, dan cell stat. Ketiga, untuk menghilangkan warna hitam yang ada di laut, buka map algebra, lalu set null. Untuk bagian ini bersifat opsional. Yang keempat, potong sesuai daerah, sebaiknya kota atau kabupaten terlebih dahulu di spatial analysis, lalu extraction, lalu extract by mask. Pada bagian input raster or feature max data, masukkan SHP batas daerah. Kelima, buat point di conversion tools, klik from raster, klik raster to point, add input data,
kemudian atur output data. Keenam, untuk membuat IDW, masuk ke Spatial Analysis, klik Interpolation, klik IDW, Input Point, Z Value Field, pilih Grid Code, atur Output, lalu klik Environment. Kemudian pilih Processing Extend. Pada bagian Extend, samakan dengan SHP batas daerah. Misalnya daerah saya Tomohon, jadi saya pilih Same as Layer Tomohon. Kemudian scroll dan klik Raster Analysis. Bagian Mesh juga disamakan dengan SHP batas. Kemudian OK, lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Ketujuh, ulangi poin 4-6 untuk memotong wilayah kelurahan atau desa. Ke-8, sekarang kita akan membagi kelas sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pertama, kita search Reclassify, kemudian input raster IDW tadi, klik Classify. Klasifikasikan ke 5 kelas, lalu atur break values, lalu kita OK, kemudian hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita search raster to polygon untuk mengubah data menjadi polygon. Kemudian di-solve sesuai kelas, dan terakhir tambah keterangan. Untuk hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Peta kebencanaan atau rawan bencana merupakan peta untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, tsunami maupun bencana alam lainnya. Berbeda dengan peta rupa bumi yang menyajikan informasi topografis dan batas administratif, peta rawan bencana berupa peta yang menyajikan satu atau sejumlah informasi tematik. Saat ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat peta kebencanaan. Yang pertama, kita harus mendownload data yang akan kita gunakan di website Inaris. Yang kedua, add file ke ArcMap, lalu kita potong sesuai daerah menggunakan fitur Extract by Mask di Arc Toolbox, Spatial Analysis Tool, Extraction, lalu Extract by Mask. Di sini saya akan memotong sesuai batas kota dahulu, lalu setelah itu saya potong lagi sesuai batas kelurahan atau desa. Yang ketiga, kita ubah ke bentuk point menggunakan fitur Raster to Point. Yang keempat, kita search IDW, lalu input point, di bagian Z Value Field, pilih Grid Code, atur Output, lalu klik Environment. Kemudian pilih Processing Extend. Pada bagian Extend disamakan dengan SHP batas daerah. Misalnya daerah saya Tomohon, jadi saya pilih Same as Layer Tomohon. Kemudian scroll dan klik Raster Analysis. Bagian Mask juga disamakan dengan SHP batas. Kemudian OK, lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita ulangi poin 2-4 untuk memotong sesuai batas kelurahan atau desa. Yang keenam, kita reclassify menjadi 3 kelas, rendah, sedang, tinggi. Yang ketujuh, kita ubah menjadi polygon menggunakan fitur Raster to Polygon. Yang kedelapan, kita gunakan smooth polygon agar bentuk polygon lebih bagus dan mulus. Yang kesembilan, kita di-solve sesuai kelas. Dan yang terakhir, kita tambahkan keterangan. Setelah semua langkah-langkah selesai, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekian tutorial dari saya, terima kasih. Sistem informasi geografis merupakan teknologi untuk mengelola, menganalisis, dan menyebarkan informasi geografis yang berkaitan dengan tata letak ruangan dan informasi-informasi yang terkait. Berkaitan dengan sumber daya alam, maka informasi geografis akan berisi mengenai lokasi suatu daerah dan informasi mengenai sumber daya alam yang terkandung pada daerah tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peta sumber daya alam adalah peta yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan dan persebaran sumber daya alam. Demikianlah definisi dan cara pembuatan peta dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami menerima kritikan dan saran untuk membangun kelompok kami ke depannya. Terima kasih.